Tembok putih, Muhammad bilang hitam ya hitam, salah mata dia. Gitu kan. Abu Bakar waktu itu radhiyallahu anhu tahu ada masalah nih berarti. Dia bilang sama sahabat-sahabat itu, di mana Rasulullah SAW? Kata mereka, di Bukit Abi Kubais, dikerumuni orang. Abu Bakar segera datang, naik kuda, pergi ke sana. Begitu tiba di sana, dari jauh dia sudah lihat Nabi SAW di atas Bukit Abi Kubais. Abu Bakar sambil jalan sambil teriak, ya Rasulullah, dengan suara keras, ya Rasulullah. Rasulullah SAW lihat dari atas bukit, lebih tinggi kan, tahu. Senyum melihat Abu Bakar, tahu siapa yang datang ini. Lalu Abu Bakar di atas kuda sengaja teriak-teriak dengan suara keras, ya Rasulullah, Abu Jahal datang ke kebun saya dan dia berkata, katanya Anda berkata, mulai Abu Bakar ulangi ceritanya Isra Miraj. Datang kepada Anda malaikat Jibril, datang kepada Anda membawa borak yang bersayap putih, terbang dan sampai habis. Jadi Abu Bakar sambil jalan, Bapak Ibu sekalian, sambil ceritain Isra Miraj. Jadi makin nyebar berita itu. Gitu kan. Begitu selesai, naik ke Bukit Abi Kubais, lalu dengan suara keras Abu Bakar, bukan tidak santun dengan Nabi SAW, tapi mau memperdengarkan orang. Segitu tiba langsung mengatakan, ya Rasulullah, saya mau tanya, benarkah itu? Kata Nabi SAW, iya benar. Gak ada keraguan. Betul, ini bukan mimpi, bukan apa, ini betul. Maka Abu Bakar waktu itu Bapak Ibu sekalian mengucapkan kalimat yang tadinya ada umat Islam di awal Abu Jahal merusak cerita Nabi SAW ini. Kan ada tadi orang-orang beriman yang hadir dan sempat kendor imannya. Abu Bakar mau kembalikan iman mereka. Kata Abu Bakar kalimat satu saja. Anda pasti benar. Kalimat yang luar biasa. Cerita ini benar. Nggak ada cerita yang lain. Dan ini Abu Bakar luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sampai kata Nabi SAW, tidak ada orang yang aku ajak masuk Islam kecuali bertanya, masih bertanya. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar nggak ada tanya. Saya utusan Allah, Anda utusan Allah. Nggak ada ceritanya, pokoknya baby. Jadi luar biasa, keyakinan yang luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, kalau iman umat ini semua ditimbang di sebuah timbangan, dan imannya Abu Bakar ditimbang di sebelah, tetap lebih berat imannya Abu Bakar. Bapak Ibu tahu Abu Bakar itu seperti apa badannya? Kecil, kurus. Sampai dikatakan dalam riwayat kalau angin meniup, tertiup, itu terdorong badannya. Tapi subhanallah Islam tidak melihat fisik seseorang. Jiwa, ruhnya. Ada orang kekar, tapi ruhnya lemah. Imannya seperti kerupuk. Sakit sedikit, merengek. Ada masalah sedikit, gak bisa hadapi. Orang kalau jiwanya kekar Bapak Ibu sekalian, biar fisik kita lapar, biar capek, jiwa itu bisa membuat dia semangat. Jiwa itu diobat makanannya seperti di majelis ilmu, keimanan, itu makanan dia. Maka Bapak Ibu kalau duduk begini, Ibu sedang menyehatkan, sedang mengolahragakan, memberikan gizi yang sangat luar biasa buat ruh kita. Dan ruh kalau kuat luar biasa. Mau dingin, mau panas, mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau sehat, aman. Yang penting ruhnya kuat. Gitu ya. Begitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar di sini Bapak Ibu sekalian, dengan perkataan dia tadi sudah membuat umat Islam kembali imannya. Sekarang Abu Bakar mau membalik keadaan. Bagaimana supaya satu Mekah percaya Isra Mi'raj terjadi. Bayangkan ini. Ini nggak gampang ya. Kalau sekarang saya bilang, Bapak Ibu ini surah Isra ayat 1 menjelaskan. Ini loh hadisnya, ini kitab rujukannya. Kita gampang. Dan semua ustaz kita tanya akan jelasin hal yang sama. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, mau bahasa Afrika, Isra Mi'raj sama kajiannya. Ya. Tapi waktu itu beda, Bapak Ibu sekalian. Maka Abu Bakar lihat ya, bagaimana luar biasa dengan keyakinan, dia bisa membalik keadaan orang Mekah yang kafir, bisa yakin, oh iya, Isra Mi'raj terjadi. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, semua orang Mekah di sini tahu kalau Anda belum pernah ke Palestina. Kami semua tahu itu. Dan Abu Bakar balik ke orang-orang Quraisy. Ada Abu Jahal sama teman-temannya di bawah bukit. Hai Quraisy, kalian tahu kan kalau Muhammad belum pernah ke Palestina? Iya, kami tahu. Baik, saya mau minta satu hal, kata Abu Bakar. Sebentar lagi saya akan minta kepada Muhammad SAW untuk menceritakan tentang Palestina. Bagaimana pintu gerbangnya, bagaimana rumah-rumahnya, bagaimana pasarnya, apa orang lah yang bisa kalau kita masuk kita bisa lihat ya di pinggir jalan, ceritakan. Dan bagaimana Masjid Aqsa. Kalau apa yang Muhammad ceritakan seperti yang kalian ketahui,
Karena di situ kebetulan tokoh-tokoh Quraisy semua sudah pernah ke Palestina. Yang Bapak Ibu baca dalam salah satu ayat Al-Quran, Rihlatas Syita'i was-Saif, perjalanan musim dingin dan musim panas. Salah satunya itu ke Palestina. Jadi mereka per 6 bulan ke Palestina, 6 bulan ke Yaman. Mereka kalau mau dagang, begitu orang-orang Quraisy dulu ya. Jadi mereka tahu betul Palestina. Ya. Apalagi sering bolak-balik. Maka kata Abu Bakar, kalian kan tahu betul Palestina. Ini Muhammad belum lagi Palestina. Kalau Muhammad cerita tentang Palestina, pintu gerbangnya, jalannya, pasarnya, persis seperti yang kalian tahu, maka kan harus sportif mengatakan Muhammad benar. Tapi kalau ada satu saja yang Muhammad cerita tentang Palestina salah, tidak seperti yang kalian lakukan atau kalian ketahui, maka kalian punya hak mendustakan Muhammad selamanya. Setuju? Setuju. Baik. Balik kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang apa yang Anda lihat di Palestina. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Pada saat itu Allah membuka di depan mata saya Palestina. Seperti saya sedang lihat. Pintu gerbangnya begini, jalannya begini, pasar-pasarnya seperti ini. Nabi ceritakan semua, rinci. Sampai Nabi SAW menceritakan tentang Masjid Aqsa. Dan Nabi menghitungkan tiang Masjid Aqsa untuk mereka. Uniknya, waktu Nabi SAW bilang, pintu gerbangnya begini. Apa orang-orang Quraisy bilang? Muhammad benar. Jalannya begini, Muhammad benar. Rumahnya begini, Muhammad benar. Semuanya benar. Dan yang mengatakan benar ini tokoh-tokoh Quraisy. Gitu. Persis. Bapak Ibu sekalian, saya ingin kasih rasional di sini. Kalau seandainya sekarang ini saya mau ceritakan Bapak Ibu, mana keramik, mana batunya, lantainya Masjid Aqsa yang pecah, saya bisa sekarang buka internet, kan kita bisa pakai satelit, bisa tahu ya. Bahkan orang yang sholat di Masjid Aqsa berapa orang kita bisa hitung. Kalau sekarang, kalau zaman dulu nggak ada teknologi, kan harus lihat dengan mata kepala ya. Berarti waktu Nabi ceritakan pasarnya begini, harus dia sudah pernah ke sana, bukan cerita orang, gitu kan? Harus lihat sendiri. Maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, satu kota Mekah mulai berbalik nih. Dari tadinya tidak yakin, sekarang yakin. Iya ya, tokoh-tokoh Quraisy semua yang bilang nih. Maka tugas Abu Bakar selesai sampai sini. Tujuan dia itu. Tapi saya ingin sempurnakan kisah Isra Mi'raj supaya Bapak Ibu lebih paham. Yang penting sudah tahu poinnya Abu Bakar karena keyakinannya bisa seperti itu. Kata Nabi Muhammad SAW, hai Quraisy, ada satu bukti lagi. Kalau satu bukti ini kalian yakin, percaya sama saya, maka kalian akan beriman kepada saya. Kalau kalian tidak percaya, maka tidak akan ada gunanya. Percuma saja, kalian tidak beriman sama saya. Kata mereka, apa itu hai Muhammad? Kata Nabi SAW, ini kalimat luar biasa. Waktu saya sedang pulang dari Palestina ke Mekah, udah pulang, pergi dan pulang kan? Waktu pulang, saya melihat ada kafilah kalian. Kafilah itu Bapak Ibu sekalian, kalau jumlah 3 ekor unta ke atas, 3 sampai 1000 sampai 2000 unta namanya kafilah. Kalau kurang dari 3 ekor tidak dikatakan kafilah. Gitu. Saya melihat kafilah kalian Quraisy, ada yang sedang jalan dari Palestina ke Mekah. Jumlah untanya sekian, nama orang-orangnya fulan, 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 fulan. Nabi sebut nama satu-satu. Dan unta yang paling depan, unta berwarna putih, di lehernya ada kain merah. Dan waktu saya lagi lewat di atas mereka, di atas burak nih, tadi kuda bersayap, saya melihat ada salah seorang di antara mereka yang kehilangan untanya. Dan saya tahu untanya di mana. Maka saya teriak, hai Quraisy, unta kalian di lembah fulan, kejarlah. Maka mereka mengikuti suaraku dan mereka menemukan unta itu. Nanti 2 hari lagi, kata Nabi, Nabi tentukan harinya. 2 hari lagi, kafilah itu tiba di Mekah. Tanya mereka apa yang saya ceritakan ini, benar nggak? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, secara rasional. Kalau sekarang kita mau tahu dari LA ke sini, ya, siapa lagi di jalan, kita bisa pakai satelit. Oh, di kilometer sekian misalnya kita mau tahu mobilnya orang apa ya, kita bisa tahu. Tapi ini zaman dulu harus lihat bagaimana Nabi bisa rincikan kafilahnya, hilang untahnya, jumlah orangnya, jumlah untanya, nama-nama orang. Unta paling depan warna putih, di lehernya ada kain merah. Bapak Ibu tahu apa? 2 hari kemudian satu Mekah semua keluar ke pintu Abi Kubais namanya. Pintu Bani Syaibah. Mereka kumpul semua di sana, di pintu gerbang Mekah. Nunggu kafilah yang Nabi bilang. Yang beriman sama yang kafir semua nunggu, benar gak ini? Subhanallah, menjelang duhur, udah mulai terik matahari, muncul kafilah itu. Yang uniknya,
Semua sama, jumlah unta dan nama orang-orangnya. Serta unta yang paling depan, betul warna putih, di lehernya ada kain merah. Karena penasaran, Quraisy Mekah bilang apa? Hai Quraisy yang ada di kafilah, hai Quraisy kafilah, kalian dari mana? Kata mereka, kami dari Palestina. Orang semua dengar nih. Apakah kalian sempat kehilangan unta di tengah jalan? Kata mereka, iya. Lalu apa yang kalian lakukan? Kami mendengar suara entah dari mana, mengatakan, hai Quraisy, unta kalian di lembah fulan, kejarlah. Kami ikuti, kami dapat unta kami. Maka orang-orang kafilah sekarang balik bertanya, hai Quraisy Mekah, dari mana kalian tahu informasi ini? Sementara belum ada satu orang pun dari kami yang masuk ke Mekah. Kalau sudah ada yang masuk, mungkin cerita kisah ini mungkin. Ini belum turun dari unta mereka, masih jalan. Kata mereka apa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara ini Bapak Ibu sekalian, satu Mekah percaya Isra Mi'raj betul terjadi. Makanya kalau ada orang sekarang yang tidak percaya Isra Mi'raj itu aneh. Ya, zaman dulu aja orang bisa percaya, apalagi zaman sekarang. Dan ini Bapak Ibu sekalian pelajaran yang sangat luar biasa tentang Abu Bakar. Kisah yang lain Abu Bakar Bapak Ibu sekalian radhiyallahu anhu yang luar biasa. Beliau pernah satu waktu jalan bersama Nabi SAW menuju ke Mekah untuk umroh setelah perang Ahzab. Perang Ahzab ini terjadi kalau tidak salah di tahun 5 Hijriah. Ya Allah sebutkan dalam surah nomor 33 dalam Al-Quran, surah Ahzab. Setelah itu Nabi SAW umrah dan ikutlah kurang lebih 1.400 atau 1.399 sahabat. Begitu tiba di Mekah, sebelum masuk Mekah, orang-orang Quraisy supaya mau menahan Nabi SAW, larang masuk. Maka Nabi SAW berkemah di wilayah namanya Hudaybiyah, di luar wilayah haram sedikit. Maka terjadilah dialog yang panjang antara Quraisy sama Nabi SAW. Mereka tetap melarang, tidak boleh umat Islam masuk. Maka Umar radhiyallahu anhu sempat jengkel dengan ini. Nabi SAW pun akhirnya menulis kesepakatan, oke lah kita tidak usah umrah tahun ini, tahun depan baru umrah. Kesepakatan damai, tidak boleh perang selama 10 tahun. Kemudian juga ada kesepakatan siapapun orang Mekah yang masuk Islam, maka tidak boleh dilarang untuk pergi ke Mekah, bahkan harus dipulangkan ke Mekah. Dan siapapun orang Madinah yang murtad dari Islam, nggak boleh diambil kembali. Ini kan curang sebenarnya. Sahabat-sahabat ini pada pegel dengan kesepakatan ini kan, termasuk Umar. Umar mengatakan, ya Rasulullah, Umar ini, ya Rasulullah, bukankah kita benar? Kata Nabi SAW, betul. Bukankah orang Quraisy salah? Kata Nabi SAW, betul. Lalu kenapa kita hinakan diri kita? Mestinya kita lawan saja perang. Kenapa harus kita sepakat damai? 1.400 orang cukup lawan Mekah. Kata Nabi SAW, belum ada perintah hai Abu Bakar. Belum ada perintah hai Umar. Maka Umar penasaran, dia datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bukankah kita benar? Kata Abu Bakar, iya. Bukankah kita salah? Bukankah Quraisy salah? Abu Bakar, iya. Lalu kenapa kita hinakan diri kita? Perang aja. Ajak Rasulullah pulang. Apa kata Abu Bakar? Ini jawaban yang membuat akhirnya Umar jadi diam. Wahai Umar, ini adalah utusan Allah. Ini Rasulullah. Tidak mungkin keputusannya salah. Jangan kau bantah. Di mana dia letakkan kakinya, di situ kau letakkan kakinya. Abu Umar begitu dengar, oh iya ya, berhenti langsung. Jadi apapun keputusan yang diambil Nabi SAW tidak ada yang salah. Semua benar. Dan ternyata betul memang benar. Allah turunkan dalam Al-Quran, kenapa Allah tahan mukminin supaya tidak menyerang Mekah dalam surah Al-Ahzab? Karena ternyata di Mekah ada banyak penduduk Mekah yang pura-pura yang masuk Islam tapi dia sembunyikan keislamannya, gitu kan? Kata Allah SWT, kalau kalian masuk serang Mekah waktu itu kalian tidak tahu mana muslim mana kafir, karena akan membunuh semuanya. Maka Allah menahan kalian. Barulah Umar berkata, sungguh pendapat Allah dan Rasulnya lebih benar. Tapi Abu Bakar di sini dengan sangat yakin masalah itu, gitu kan? Juga kejadian yang sangat besar di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Masyhur sekali kisahnya. Waktu Nabi SAW meninggal, Bapak Ibu sekalian, semua umat Islam sedih. Sampai kata para sahabat, kami waktu itu, seseorang di antara kami sampai mencari tempat
pohon untuk bersandar, batu hanya untuk menangis. Mereka tidak bimbang, benar gak Rasulullah mati? Tapi beritanya mati benar. Termasuk yang waktu itu bimbang adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terkenal dengan ketegasan. Nanti kita ceritakan tentang kisahnya gitu kan. Umar bin Khattab ini sampai menghenuskan pedangnya lalu berkata, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, saya akan penggal lehernya. Umat Islam dalam kondisi bingung, Umar pun dengan tegasnya begitu. Orang semua bingung, apa ini berita yang sebenarnya? Memang Rasulullah sudah meninggal. Maka mereka pun melapor kepada Abu Bakar. Abu Bakar lagi di kebunnya, datang ke rumah Nabi SAW, dilihat Nabi meninggal, sudah mati. Lalu Abu Bakar kecup di antara dua keningnya, lalu menutup dengan kain sambil mengatakan, ya Rasulullah, engkau hidup mulia dan engkau juga sudah meninggal mulia. Mati yang Allah janjikan untukmu sudah terjadi, gitu kan? Dan kau tidak akan pernah merasakannya setelah ini. Lalu Abu Bakar keluar, mendekati Umar. Umar lagi teriak-teriak, siapa yang bilang Rasulullah mati, saya akan penggal. Maka Abu Bakar pun menepuk pundaknya. Hai Umar, ala rizkik. Tenanglah hai Umar. Umar waktu awal tidak mau dengar, karena dalam kondisi dia masih jengkel gitu kan. Lalu Abu Bakar menegaskan suaranya lebih tegas lagi. Hai Umar, ala rizkik. Wahai Umar, tenang. Maka waktu dia lihat Abu Bakar, dia tenang. Lalu Abu Bakar naik di mimbar, mengucapkan kalimat Bapak Ibu sekalian yang merupakan keyakinan setiap Muslim. Dia mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah, fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa di antara kalian yang mengaku menyembah Muhammad, tahuilah Muhammad sudah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup, tidak akan pernah mati. Ya, maka Abu Bakar pun membacakan beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan kalau Nabi SAW akan mati, gitu kan? Maka Umar pun mengatakan, seakan-akan ayat-ayat itu baru saya dengar sekarang. Padahal tadinya sudah dari dulu saya hafal. Tapi ternyata yang membuat akhirnya umat Islam bisa menerima keadaan kematian Nabi SAW karena keyakinannya Abu Bakar. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, kami tidak ada bedanya dalam hal ibadah dengan Abu Bakar. Karena Abu Bakar sholat, kami sholat. Abu Bakar puasa, kami puasa. Abu Bakar sedekah, kami sedekah. Abu Bakar jihad, kami jihad. Tapi kami tidak bisa menyaingi Abu Bakar di keyakinannya. Luar biasa. Halal, nikmati. Haram, tinggalkan. Enggak ada negosiasi. Perintah Allah kerjakan. Ya. Yang dilarang tinggalkan. Selesai. Enggak ada negosiasi dalam masalah. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, titik. Itu seorang Muslim. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم